Hai semuanya, selamat datang di Dapur Caca, di mana biasanya aku di sini tuh masak, bikin konten. Terus aku tuh baru nyadar akhir-akhir ini kalau ternyata di tempat ini aku tuh mikirin banyak banget hal. Hari ini aku mau ngobrol sama kamu, sama kalian semua tentang hal yang belakangan ini lagi aku pikirin. Aku pernah ada di sebuah pertemanan yang membuat aku tuh makin sering mempertanyakan diri aku sendiri. Emang aku beneran ya terlalu sensitif? Emang aku sebaperan itu ya? Emang aku gak cocok ada di pertemanan ini? Dan yang paling bikin nyesek itu sebetulnya bukan pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi ketika aku mulai meragukan diri aku sendiri. Dan aku mencoba untuk meyakini bahwa oke, mungkin aku yang terlalu sensitif, mungkin aku yang terlalu baperan, sampai akhirnya aku tuh sadar bahwa mungkin memang ada hubungan-hubungan yang harus aku tinggalkan walaupun dengan tidak membenci. Aku nggak benci teman-temanku, aku tidak membenci pertemanan kita, tapi aku memilih untuk pergi, untuk menjaga jarak, untuk menyelamatkan diri aku sendiri. Aku nggak bilang bahwa teman aku itu sepenuhnya jahat, karena manusia tuh nggak sesederhana itu. Manusia itu punya banyak sekali sisi yang baik, tapi di saat yang bersamaan, manusia juga punya sisi yang mungkin tidak baik untuk kita atau menyakiti kita. Karena aku juga manusia, udah pasti aku juga pernah ada di posisi tersebut. Mungkin ketika aku berbicara sesuatu atau melakukan sesuatu, itu terasa baik untuk si A. Tapi di saat yang sama, itu bisa jadi sesuatu yang buruk atau menyakiti si B. Dan hal inilah yang bikin kita tuh makin bingung gitu. Kayak kita mau pergi, tapi dia pernah baik loh sama aku. Dia pernah bikin aku ketawa, dia pernah bikin aku nyaman, pernah seperhatian itu sama aku. Makanya ketika aku mau pergi, aku tuh bingung kayak, ini pantas gak sih kalau aku pergi menjaga jarak dari dia, sedangkan dia tuh pernah bisa bikin aku bahagia, pernah hadir di momen-momen di mana aku butuh dia. Tapi di sisi lain, kita juga sering setelah bertemu dia itu jadi ngerasa kecil, ngerasa insecure, dan selalu bertanya-tanya kayak, tadi aku ngomong sama dia tuh salah nggak ya ngomong kayak gitu? Aku tadi nyakitin hati dia nggak ya? Hal-hal seperti ini tuh bisa bikin kita tuh bingung banget. Karena kalau misalnya dia emang selalu berlaku jahat sama kita bisa dengan, oh kamu jahat cukup ya udah aku nggak mau temenan lagi sama kamu. Tapi ketika kita punya temen yang kadang hadir, kadang dia juga menyepelekan kehadiran kita. Kadang dia perhatian, kadang dia juga nganggap kita nggak ada. Kadang dia bikin kita ketawa, tapi kadang juga dia bikin kita nggak percaya diri. Itu yang bikin kita tuh bingung. Aku harus gimana ya? Aku harus menjauh atau aku harus tetap stay close sama dia karena dia tuh pernah bikin aku bahagia. Dan lama-lama aku tuh jadi sadar bahwa sebuah hubungan itu bisa bikin kita lelah secara mental, bukan cuma karena ada konflik-konflik besar, tapi ketika kita terus-terusan mempertanyakan kelayakan diri kita berada di sebuah hubungan tersebut, ketika kita merasa harus terus memahami, ketika kita merasa harus terus menekan diri kita agar tidak terjadi konflik yang membuat hati kita sakit, sedangkan diri kita tidak diberikan ruang yang aman untuk menjadi diri kita sendiri. Aku punya pengalaman pribadi di mana aku menjalani sebuah hubungan pertemanan yang lama-kelamaan makin bikin aku nggak percaya sama diri aku sendiri. Lalu aku pernah mencoba untuk membicarakannya bahwa aku tuh sempat bingung dengan hubungan pertemanan kita. Kadang aku ngerasa aku sangat-sangat diperhatikan, kadang juga aku merasa sangat-sangat disepelekan. Dan respon temanku itu adalah, kamu emang terlalu sensitif, Ca. Kamu tuh terlalu mikirin, kamu tuh terlalu baperan.
Dan setelah aku mendengar jawaban teman aku tersebut, aku memilih untuk menjaga jarak dengan dia. Karena apa? Karena menurut aku kesehatan mentalku itu jauh lebih penting dari pertemanan kita. Untuk apa aku terus menjaga hubungan baik dengan dia, tapi di satu sisi hati aku tuh selalu sakit. Aku ngerasa diri aku tuh semakin kecil, semakin nggak layak untuk bisa jadi teman dia. Dulu aku mikirnya ketika kita menjauhi seseorang itu berarti tandanya kita benci sama orang itu. Tapi ternyata nggak selalu seperti itu. Kadang kita memilih untuk menjauh dari seseorang karena kita menyadari jika kita masih terus berada di dekatnya, kita akan semakin kehilangan diri kita sendiri. Dan mungkin ini adalah salah satu hal yang paling sulit dalam sebuah hubungan ketika kita masih terus menyayangi seseorang itu, tapi kita harus juga menjaga jarak agar kita tidak terus-menerus menyakiti diri kita sendiri. Kadang kita hanya perlu sampai pada titik di mana kita sadar bahwa oke, hubungan ini tidak baik untuk diriku sendiri, aku terus menyakiti diriku sendiri di hubungan ini, dan itu sudah cukup menjadi alasan untuk kita pergi menjaga jarak. Kita nggak perlu nunggu seseorang itu melakukan kesalahan besar, menjadi sebuah konflik yang sangat besar dengan kita, untuk akhirnya kita memilih pergi. Kita nggak harus nunggu dulu kita benci banget sama seseorang, baru kita memutuskan untuk menjaga jarak. Kalau sebuah hubungan terus-menerus membuat kita bertanya-tanya tentang diri kita sendiri, terus membuat kita merasa semakin kecil, terus membuat kita semakin mempertanyakan perasaan aku tuh valid atau enggak ya. Mungkin sudah saatnya kamu mengganti pertanyaan dari apakah aku sudah punya cukup alasan untuk pergi, menjadi apakah aku masih merasa baik dalam hubungan ini. Jadi, kalau sekarang kamu lagi ada di fase kamu menjaga jarak dengan teman kamu atau dengan seseorang yang pernah punya hubungan baik dengan kamu, dan kamu lagi takut dicap bahwa kamu itu sombong, kamu itu berubah, kamu lagi ngerasa bersalah, kamu takut dicap sebagai orang yang jahat, atau mungkin kamu masih bertanya-tanya, apa aku berlebihan ya sampai aku harus menjaga jarak sama teman aku? Aku cuma mau bilang sama kamu nggak harus menunggu untuk membenci seseorang untuk menjaga jarak. Kamu nggak harus mencari bukti bahwa orang itu jahat dan hubungan itu nggak baik buat kamu. Kamu nggak harus menjelaskan kepada semua orang tentang keputusanmu, karena pada akhirnya kamulah yang menjalani hubungan itu, kamu yang merasakan apa yang terjadi di dalamnya, dan kamu juga yang paling tahu perasaanmu ketika kamu ada di dalam sana. Mungkin sampai saat ini aku masih belajar untuk tidak terlalu cepat menyalahkan diri aku sendiri ketika sesuatu terasa tidak baik. Aku masih belajar untuk percaya lagi kepada perasaanku sendiri, dan aku juga belajar bahwa ketika aku menjaga jarak bukan berarti aku membenci. Kadang aku hanya berada di fase di mana aku memilih diri aku sendiri. Dan mungkin kamu juga sedang belajar hal yang sama dengan aku. Semoga kamu nggak terlalu keras sama diri kamu sendiri. Dan semoga kamu sadar bahwa ketika kamu menjaga jarak dengan seseorang yang dulunya pernah amat sangat dekat dengan kamu, bukan berarti kamu membenci orang tersebut. Kadang, pergi adalah sebuah bentuk mencintai. Bukan mencintai orang lain, tapi mencintai diri sendiri. Aku Caca, terima kasih sudah duduk di dapur ini dan mendengarkan satu cerita yang ada dalam batinku. Sampai jumpa di cerita batin selanjutnya. Bye!